Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alhairia, Guru Ekonomi Mandua Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Di sebelah kanan saya surat pendaftaran uji kinerja. Di sebelah kiri saya surat keterangan bebas studi dari Universitas Negeri Makassar. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan akan dipimpin doa. Baiklah, marilah kita mulai doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ini. Itu masih absennya Pak Kolbu. Tadi pelajaran apa sebelumnya? Informatika, Bu. Informatika. Informatika. Siapa yang ngajar dunia ya? Ya. Kembali. Sampai kurus ya? Jadi video Sampai mati, Bu, sampai mati. Mau edit video nggak terus-terus? Astagfirullah. Ini. Astagfirullah. Buli. Teman kita sampai situ aja ya. Kembali. Saya semangat. Mana suaranya? Ini udah. Oh, lama, Bu. Ya sampai kurus. Waduh. Bener. Waduh, pinjam pulsa. Nge-DJ enggak sih? Kenalkan kita kasih lagi. Ada yang pemanggil itu. Tekaan. Yude sama dengan Jangan koyakkan, angkat tangan. Oke, baik. UD sama dengan A UDP atau PD dengan A dikurang BQ. Oke, tepuk tangan teman. Bentuk dasarnya. Ada satu lagi fungsinya. Rumusnya apa? Baik, silakan. Nafisa. Kedengeran nggak? Ya. Udah bisa namanya harus semangat. P minus P1 per P2. Nah, ini tujuannya. Ya. Peserta didik mampu menganalisis pengertian permintaan, kemudian faktor permintaan dan hukum permintaan secara benar melalui berpikir kritis dan kreatif. Dikuisis.
dikeluarkan smartphone-nya. Saya kasih kodenya ya. Ya, silakan. Bisa Nadine? Baru 7. Sudah 8. Times is up. Waktu habis. Jadi di peringkat pertama ada siapa di situ? Ada? Coba mana Arkan? Maju ke depan. Masya Allah. Masya Allah. Kita wawancarai. Bagaimana Arkan? Apa kuncinya biar asesmen diagnostiknya berada di peringkat 1? Sholat. Selain itu Belajar. belajar. Tepuk tangan untuk Arkan. Aku yang rentan mengalami kenaikan harga. Berdasarkan pantauan reporter Indosiar di Pasar Jatinegara Jakarta, harga daging ayam sampai tembus 80.000 per kilo dari harga normal 30.000 per kilo. Jika kalian menjadi penjual, apa yang akan kalian lakukan? Menawar. Dia menawar ke yang peternak ayam. Menawar katanya. Oke, yang lain. Mengurangi jumlah barang yang akan dijual. Mengurangi jumlah barang yang akan dijual. Biar nggak susah ngambil lagi. Jadi kalau kita belajar tentang penawaran, posisikan diri kita sebagai penjual. Kalau minggu lalu pembeli maunya yang kalau penjual yang mahal. Kenapa? Biar dapat Biar untung. Balik modal. Oh, udah cocok deh jadi penjual semua kita di kelas ini. Amin. Oke, baik. Jadi kalau berdasarkan kasus yang ada di dinding ini, jadi bagaimana? Memasang harga yang sama cuma lebih tinggi. Jadi kalau misalnya orang yang nawar harga pasnya 80.000. Iya, kedengeran nggak? Nggak. Oke, ulangi. Tetap menaikkan harganya sedikit Tetap menaikkan agar harganya sedikit. pembelinya menawar dengan harga pas jadi 80.000. Wih, mantap. Yang menawarkan barang atau jasa. Seorang produsen yang menawarkan barang atau jasa. Ada lagi yang lain? Silakan. Ibu, Ya, silakan. Alia. seorang Ya, benar. seorang Allah membenci orang-orang. Silakan. seorang penjual yang menawarkan barang yang dijualnya dengan harga yang cukup tinggi. Seorang Produsen yang menjual, yang menawarkan barangnya yang menawarkan barangnya dengan harga yang tinggi. dengan harga yang tinggi. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita lihat. Jadi apa ya pengertian dari penawaran? Nah, inilah pengertiannya. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang akan dijual pada tingkat harga tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Siapa yang bisa mengartikannya? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang akan dijual pada tingkat harga tertentu dan pada Oke, Nadine. Kayak ini ya, biasa.
Biasa. Contohnya aja kontrak sepak bola aja deh. Kontrak sepak bola gimana itu? Kontrak pemain bola kan misal nih ada pemain gitu yang kayaknya bagus gitu. Nah, saat suatu klub itu nawarin dia dengan harga, nawarin kontraknya itu tersebut dengan harga sekitar kita ambil 1 juta euro aja deh. 1 juta euro untuk kontrak selama 5 tahun. Nah, terus ada klub lain gitu yang ngasih kontrak yang lebih besar lagi dengan harga sekitar 2 juta euro, tapi kontraknya lebih rendah. Tapi kontrak untuk kontraknya lebih rendah itu sekitar 3 tahun. Nah, si pemain bola tuh maksudnya nyari yang untung dong. Kalau misalnya kontraknya apa ya untuk 3 tahun ya berarti ya kurang untung gitu per tahun gitu. Kan kontraknya kan 2 juta euro per tahun gitu. Jadi kontraknya kan sekitar 3 tahun. Jadi harga untuk itu ya berarti totalnya sekitar 6 juta euro. Nah, kalau untuk kontrak itu berarti sekitar 5 juta per 5 tahun itu. Berarti ya dia nyari yang apa namanya jauh media tapi nguntungin si klub itu juga. Ya, Wow. anak bola ya. Jadi dengan menyewa pemain harganya mahal, tapi sudah memikirkan keuntungannya seperti itu garis bawah. Wow. Ada lagi? Oke, silakan Alia. Jadi itu tuh misalnya seorang produsen Bu, kayak yang tadi kan kasusnya menjual ayam. Nah dia menjualnya dengan harga yang tinggi itu pada jangka waktu tertentu kan berarti bakal turun. Nah dengan garis bawah yang waktu tertentu tuh misalnya peternak ayamnya tadi ayamnya itu banyak terjangkit dengan virus. Jadi kan keterbatasan jumlah barang yang dijual, makanya harganya naik. Iya betul, tangan untuk Alia. Jadi itu pernah terjadi ya, ketika ayam terkena penyakit virus apa namanya? Virus ayam flu burung H5N1. H5N1, mantap. Penyakitnya namanya flu burung. Di saat itu mau nggak makan ayam? Takut ya, penyebaran utamanya menularnya ke kita gitu kan. Nah di saat itu bagaimana keadaan ayam? Naik. Kenapa? Karena ayamnya banyak yang terjangkit, yang mati. Sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak paham? Oke, silakan. Bedanya laku sama untung gimana? Laku sama untuk kalau laku itu barangnya habis, ya belum tentu untung. Kalau untung Barang habis dapat kelebihan udah tentu laku. dari modal. Bagaimana? Kalau untung itu berarti modalnya balik dan juga dapat untung. Untung Kelebihan dari modal, ya. Jadi kalau misalnya dia cuci gudang tapi dia tidak dapat untung, ya laku namanya. Tapi belum tentu dia untung. Tapi kalau berdagang bagaimana? Harus untung. Harus untung. Jadi besok kasih nama anak Muhammad Untung. Biar untung terus ya. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada. Lanjut ya. Kalau minggu lalu ada faktor-faktor permintaan. Nah, penawaran juga punya faktor. Jadi kalau si penjual ini bertindak seperti yang tadi kalian katakan, sama tindakannya itu ya karena ada faktornya. Siapa yang bisa mengemukakan ada berapa faktor penawaran? Satu-satu aja. Iya. Oke, baik. Ada 9. Yuk, 1 Bencana alam. bencana alam. Dua, Oke. harga barang. Harga barang. Dua, Kakak. teknologi. Oke. Jenis barang. Jenis barang. Pajak. Pajak. Biaya produksi. Harapan mendapat laba. Oke, harapan mendapatkan laba. Harga barang lain. Jumlah penjual. Kebijakan pemerintah. Kita ke poin yang pertama dulu. Poin yang pertama apa tadi? Harga barang. Harga barang itu sendiri. Pinter, udah dibaca bukunya ya? Sudah. Harga barang itu sendiri. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Silakan Alia. Kayak ayam tadi Bu. Kan Ya, ayam terus ya. Yang lain. Bebek. Saudara perunggasan. Kalau bebek kan harga daging utuhnya kan mahal tuh. Nah, itulah yang disebut harga barang itu sendiri.
harga barang itu sendiri ya. Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri. Harga bebek itu kenapa dia bisa mahal? 2. Harga barang lain yang terkait. Kenapa? Ada barang lain yang lebih murah. Ada barang lain yang lebih murah gimana? Jika barang yang ditawarkan itu mahal terus ada barang penggantinya, maka Aha. orang-orang kan akan membeli barang penggantinya yang lebih murah. Maka penawaran harga barang yang mahal itu akan menurun. Iya, jadi kalau ketika ayamnya tadi kena flu burung, terus yang naik harga apa? Lah ya, nah, berarti konsentrasi masih sengaja saya tuh mengecoh. Kalau harga ayam naik, lalu kalau harga ayam naik, lalu orang larinya kemana? Ikan, bebek itu lebih mahal, ya. Jadi orang larinya ke ikan lele. Nah, jadi harga barang lain itulah yang Kelompok siapa? Bapak, di mana? Ada di meja. Ayam pinjam meja. Enggak, ini Aulia sama Aisyah. Ini Aulia. Kalau satu di mana? Sini, Bu. Silakan duduk bersama kelompoknya. Nanti dia ada yang mana? Jadi meja. Kelompok 3 mana? Oke, duduk. Masalahnya kelompok mereka Oh iya. Hah? Sudah? Silakan duduk bersama kelompoknya ya. Ini RKPD diselesaikan dulu. Papan tulisnya saya hapus ya. Tulisannya saya hapus. Ada yang mau ditanyakan? masuk dari sini. Iya, silakan. Iya. Gimana? Iya, langsung di situ di lingkari. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Iya, Ibu. Diskusi ya. Dibuka bukunya, dilihat halaman 89.
produksi mempengaruhi penawaran. Karena itu merupakan faktor dari penawaran. Iya, faktor kayak gimana jadi? Jadi gimana? Kan kenaikan biaya produksi jadi termasuk dari faktor Faktor mempengaruhi penawaran. Iya. Iya, ketika harganya, oh iya betul. Oke, astagfirullahaladzim, maaf. Jadi ketika biaya untuk memproduksi itu naik, maka yang dia tawarkan akan turun karena mahal, dia bakal mengalami kerugian ya. Kayak gitu, Bu. Gimana Bu? Iya, keteng ya. Bu, jadi misalnya saya ini Bu. Oke, Ini silakan. kalau misalnya Bu ya, misal jualan baju ini nih, yang punya jualan misalnya penjahit Singapura. Woi. Iya. Oke. Aturannya adalah, jadi di dalam ini terdapat pertanyaan dan itu harus dijawab secara benar. Cepat. Ya. Jika tidak bisa, maka ganti dengan teman selanjutnya. dalam kelompok Iya, dalam teman yang satu tim. Jika yang satunya tidak bisa, ganti lagi. Terus sampai pertanyaan itu bisa dipecahkan. Ya, silakan. Nanti sabar. Saya jelaskan dulu aturannya ya. Sampai pertanyaan itu diselesaikan. Ya, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau berdiskusi tidak boleh. Iya, berdiskusi. Oleh karena itulah kita harus bergantian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti itu bakal diputar terus. Iya, sampai dia selesai. Sampai saya mengatakan waktu habis. Ada lagi yang mau ditanyakan? 1, 2, 3, go. Waktunya 10 menit ya. Wow, masa main dong? Ibu ini satu pertanyaan satu orang. Bergantian. Kalau kamu merasa itu susah, gantian. Jika kamu merasa susah, bergantian. Oh, nih, siapa nih? Woi. Woi. Yo, Adek. yo, ganti. Adek. Baca, 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 baca. Woi, bete. Next. Masya Allah, Dok. Wah, masa ini semua ini sih. Next. Yuk kita semangati. 1, 1, 2, 2, 3. Next. Jelas jawab. Go 3, go 3. Jadi kita bisa ya. Yang aku paham, aku pernah Baik, siapa yang kira-kira jadi juara? Satu. Pemenangnya adalah kelompok 2. Kelompok 2 dapat reward berupa 10 juta. diskonnya nggak bawa buat. Udah ada diskon untuk tadi diskuannya. 7.000 ya. Terima kasih Ibu. Boleh masuk ke link yang ini dulu
Iya, Kalau ini mah ada. kan belum bisa dibuka. Wah, aku pakai Bisa. Lima nol lima delapan sembilan empat sudah? Hitungan kelima dimulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Siapakah yang berada di posisi pertama? Baik, yang berada di posisi pertama Nafisa. Tangan. Bisa. Aca. Bisa. Sesuai. Saya. Gaby. Nah, gitu. Paham. Kita lanjut ya. Sesuai. Dari topik kita hari ini, kita lakukan refleksi. Sudah paham atau belum? Kalau sudah paham dia akan jempol di dada, kalau belum berarti dia di bawah. Ya, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, silakan. Tidak. Baik ya, cukup. Jempolnya boleh diturunkan. Kesimpulannya tulis di sticky note. Sticky note-nya nggak apa-apa deh. Siapa yang bisa menyimpulkan silakan. Yang bisa menyimpulkan ditulis di papan tulis. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kan? Ya. Silakan ditempelkan. Silakan kelompok 3. Wow, gila masih di harapan saya. Oh iya, thank you ya. Baik, silakan. Kelompok 3. Kelompok 1. Sengaja saya tuh, berarti kamu konsentrasi. Yuk kelompok 1 yuk, kita kasih semangat dulu kelompok 1. Baik. Kita lihat ya kesimpulannya apa kalau dari kalian. Wah, ini seperti harapan saya ya. Penawaran itu adalah barang atau jasa yang dijual dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Hukumnya P meningkat, Q meningkat, P turun, Q menurun. Bagus. Rumusnya QS sama dengan
A plus B kali PO, dia udah minggu depan. Lanjut, apabila harga naik maka penawaran bertambah dan apabila harga turun maka penawaran berkurang. Hukumnya P naik, Q naik, P turun, Q turun. Kita bisa belajar menjadi penjual dengan segala kondisi. Kesimpulannya, penawarannya penjual itu ingin laris dan mendapatkan untung. Ya, hukum penawaran Q naik, P naik, Q turun, P turun. 5 star penawaran keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada waktu tertentu. Tepuk tangan untuk kita. Jadi itulah tadi ya pertemuan kita ini kita belajar tentang penawaran. Minggu depan kita akan belajar mengenai fungsi penawaran ya. Jangan lupa tugas bacanya ya. Baca bukunya halaman 87 sampai dengan 90 karena buku itu adalah jendelanya ilmu. Kalau mau banyak buku banyak. Ya, kalau mau banyak ilmu harus banyak-banyak baca buku. Baik, sebelum kita pulang hari ini, biar pelajaran kita mendapatkan berkah dan perjalanan kita sampai di rumah dengan selamat, silakan dipimpin doa dulu, Arkan. Marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Hati-hati perjalanan pulang ya. Salam untuk orang tuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermakna. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.